Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Angkatan 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad As-Sabik. Saya guru MTS Negeri 3 Lebak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Angkatan 3 tahun 2022 dengan materi pembelajaran Qada dan Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukan agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Sikap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya di mejanya yang belum siap atau misalkan pakaiannya yang belum dimasukin, segera dimasukin terlebih dahulu. Silakan. Baik, sebelum kita belajar, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Aisyah Lestari, Alivia, Asob Bardia, Destri, Leli, Rahmi Nabila, Adila Puspita, Amelia Putri, Denny Heriansyah. Baiklah, sebelum kita memulai materi baru mengenai kode dan kodar, Bapak akan sedikit mengulas mengenai materi sebelumnya.
materi sebelumnya kita itu apa? Umar bin Keteladanan Umar bin Khattab. Ya. Baik, coba Bapak akan mengulas pertanyaan terlebih dahulu. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja sifat-sifat Umar bin Khattab? Siapa yang berani? Saya Pak. Oke, silakan Zahra. Beliau orangnya cerdas, tegas dalam membedakan kebenaran dan kebatilan. Oke, terima kasih untuk Zahra. Tepuk tangan untuk Zahra. Oke, terima kasih untuk Zahra. Sekarang pertanyaan kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar terhadap Umar bin Khattab. Apakah gelar yang diberikan Rasulullah kepada Umar bin Khattab? Siapa yang berani? Pak, Oke, silakan Dani. Al-Faruq yang artinya pemisah atau pembeda. Oke, terima kasih kepada Dani. Oke, tepuk tangan untuk Dani. Pertanyaan selanjutnya. Pada masa Umar bin Khattab memimpin, kemajuan Islam sangat pesat. Bisa disebut dengan Futuhul Islamiyah. Coba, apa yang dimaksud dengan Futuhul Islamiyah? Siapa yang berani? Saya Pak. Oke, Naila, silakan. Beliau adalah orang yang membuka kemajuan Islam. Oke, terima kasih untuk Naila. Tepuk tangan. Yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak terkait materi pada semester pertama. Oke, kita lanjutkan. Untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai kodo dan qadar. Nah, kodo dan qadar di sini bagaimana kalian mengimani rukun Islam yang keberapa? Yang keenam. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada materi kodo dan qadar di sini kalian bisa membaca bahwasanya ketika kalian nanti setelah mempelajari kodo dan qadar, kalian bisa menghayati dan meyakini ya terkait materi yang akan kita pelajari. Kemudian dapat menunjukkan perilaku yang tawakal sebagai implementasi dari keimanan kalian terhadap kodo dan qadar. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menganalisis perilaku beriman terhadap kodo dan qadar. Nanti kalian ketika di rumah, kalian mempraktekkan apa yang telah dipelajari pada pagi hari ini. Seperti itu, ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mencoba mengeksplor pengetahuan kalian terlebih dahulu mengenai kodo dan qadar. Bapak sudah menyiapkan 5 pertanyaan. Kemudian kalian wajib isi pertanyaan tersebut. Oke, sekarang keluarkan HP-nya terlebih dahulu. Kemudian scan barcode yang sudah Bapak siapkan di depan. Oke, silakan keluarkan HP-nya. Oke, sob, mangga di scan terlebih dahulu. Sudah scan? Oke, kalau sudah scan, kalian langsung login, isi nama kalian masing-masing. Isi nama kalian masing-masing. Ini sudah ada yang sudah masuk. Oke, Naila Dopatu Aisyah sudah masuk. Yang lain, oke, sudah masuk semuanya? Sudah. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Oke, sudah banyak. Yang ini tinggal pencet mulai. Tetap langsung dikerjakan. Ini baru pretest ya, nggak apa-apa salah juga.
sudah mengerjakan di tes pada pagi hari ini. Gimana soalnya, susah nggak? Susah ya, karena kalian belum belajar. Nanti kita akan coba belajar mengenai kode dan kodar. Apakah ada perubahan nanti pas ketika kalian mengerjakan pada tes akhir? Ya. Nah, untuk sekarang untuk penilaiannya ya 61% lumayan lah, tapi masih di bawah KKN semuanya. Oke, terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke materi pertama. Nah, di sini Bapak sajikan dua gambar. Nah, dua gambar tersebut di sini apakah termasuk kode dan kodar atau tidak? Coba ada yang bisa menjelaskan mengenai dua gambar ini? Ada yang bisa menjelaskan? Gambar yang pertama, coba termasuk kepada kode apa kodar? Kodar. Kodar apa kode? Kode apa kodar? Oke, masih bingung. Coba gambar yang kedua, kode apa kodar? Baiklah, nanti kita akan coba balik lagi ke sini setelah kita masuk ke pengertian dari kode dan kodar ya. Nanti kan di sini apa yang gambar pertama ini gambar tentang apa? Orang yang lagi sakit. Yang kedua ada gambar siang dan malam. Oke, nanti kita akan balik lagi ke sini. Apakah kedua gambar ini terkait berkaitan dengan kode dan kodar atau tidak? Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada ayat mengenai kode dan kodar. Coba Asob, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Oke, terima kasih untuk Asob. Bapak ulangi lagi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya tidak suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kamu menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Maksud dari sini itu adalah setiap segala sesuatu baik itu bencana kehidupan kalian itu sudah Allah atur, sudah Allah tulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Oke, terima kasih Asof sudah membacakan. Oke, kita masuk ke pengertian dari kode dan kodar. Apa itu kode dan kodar? Nah, kebanyakan orang itu masih banyak yang ketukar antara kode dan kodar. Ya, apa itu kode? Apa itu kodar? Oke, kita lihat pengertiannya. Kode secara bahasa atau pengertian adalah ketentuan Allah atau ketetapan Allah yang ada pada sejak zaman ajali. Sejak zaman ajali itu sejak sebelum semuanya itu diciptakan oleh Allah. Berarti semua segala sesuatu yang sudah ada sesuatu yang sudah kalian lakukan itu sebetulnya sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Nah, itu disebut dengan kode. Apa yang akan kalian lakukan, apa yang sebelum kalian lakukan dan telah kalian lakukan itu sudah termaktub pada Lauhul Mahfuz. Nah, sedangkan kodar secara bahasa artinya kepastian atau peraturan dan ukuran. Ukuran yang diciptakan Allah sebagai perwujudan ketetapan kodok, sebagaimana suatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman ajali dan pastinya sesuai dengan iradahnya. Qadar sebagai pelaksana rencana atau qada dari Allah. Jadi pelaksanaannya qadar itu. Kalau qada itu ketetapannya, kalau qadar itu pelaksanaan dari qada itu sendiri, ya. Oke, kita lanjut. Dalil tentang qada dan qadar. Maka dari mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu
amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihi wa may ya'sillaha wa rasulahu wa qad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguhnya dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Itu dalil tentang kodok. Kalau misalkan di sini, tadi kita udah belajar mengenai pengertian dari kodok dan kodar. Bapak punya tayangan mengenai pengertian dari kodok dan kodar itu sendiri. Baik, kita play ya. Konsultasi syat. Pertanyaan: apa beda antara qada dan qadar? Karena banyak orang masih bingung. Hadis di atas, ketetapan Allah disebut dengan istilah qadar. Sementara itu terkadang disebutkan dalam ayat dengan menggunakan istilah qada. Seperti firman Allah Ta'ala yang artinya, dan ini perkara yang sudah ditetapkan. Quran Surat Maryam ayat 21. Lalu apa beda qada dengan qadar? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pertama, sebagian ulama berpendapat qada adalah sinonim dari qadar, sehingga kata qada dan qadar maknanya sama. Dan ini sejalan dengan penjelasan sebagian ahli bahasa. Mereka menafsirkan qadar dengan qada. Dalam Al-Qamus Al-Muhit dinyatakan qadar adalah qada dan hukum. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnu Baz rahimahullah. Beliau pernah ditanya tentang perbedaan qada dan qadar. Bisa dipahamin? Bisa ya. Jadi tadi itu qada itu apa? Ketetapan Allah sejak zaman ajami. Sedangkan qadar itu merupakan implementasi dari qada itu sendiri, ya kan? Contohnya misalkan Bapak di sini sebagai guru ditentukan sama Allah Allah sudah memberikan takdir Bapak sebagai guru di sini. Qada kan tadi ya. Nah, qadarnya itu bagaimana? Nah, Bapak ngajar kalian, nah, bisa bertemu dengan kalian, bisa bertatap muka dengan kalian. Bapak bisa bertemu dengan guru-guru yang awalnya Bapak tidak kenal. Seperti itu disebut dengan qadar. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Macam-macam takdir. Nah, yang akan kita pelajari sekarang takdir. Apa sih bedanya takdir itu? Ya, takdir itu merupakan gabungan dari qada dan qadar. Ya, gabungan antara qada dan qadar. Takdir merupakan ketetapan atau keputusan Allah terhadap manusia atau makhluk Allah. Semua ciptaan Allah itu memiliki takdirnya masing-masing. Bukan hanya sekedar manusia saja, hewan memiliki takdirnya. Tumbuhan juga sama, ya. Semua ciptaan Allah itu memiliki takdir yang berbeda-beda. Manusia aja dari ujung dari Denny sampai ke Jahra di sini ya. Semuanya itu memiliki takdir yang berbeda-beda. Bisa dipahami? Bisa, ya. Segala peristiwa yang terjadi di alam semesta ini yang sudah diputuskan Allah tidak bisa diprotes atau ditolak oleh siapapun. Ketika Allah sudah memberikan takdirnya kepada manusia, nggak bisa ada yang nolak, gitu ya. Nah, takdir di sini ada dua, ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Apa itu pengertiannya? Nah, takdir mubram yaitu takdir yang tidak dapat dibantah atau ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubram sifatnya paten atau mutlak. Contohnya di sini ada siang dan malam. Nah, tadi itu gambar yang pertama ya. Pas tadi Bapak menunjukkan dua gambar ya. Ada siang dan ada malam. Nah, itu disebut dengan takdir mubram. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saya mah mau buat matahari buatan kayak Cina. Sekarang itu kan lagi membuat prototipe matahari, membuat matahari buatan agar kenapa? Semuanya itu bisa bekerja 24 jam tanpa ada malam. Tapi kan itu namanya buatan manusia, pasti memiliki sesuatu kelemahan. Ya. Nah, kemudian kalau di sini contoh lain, ada kematian nggak bisa ditawar-tawar lagi. Walaupun dia misalkan sudah masuk rumah sakit, kalau emang belum takdirnya untuk meninggal, ya tidak akan meninggal.
Oke, contoh lainnya misalkan laki-laki dan perempuan. Nah, itu merupakan takdir mubram juga. Gak bisa ada yang merubah ketika kalian misalkan terlahir sebagai laki-laki, itu gak bisa dirubah. Contohnya kayak Lucinta Luna. Lucinta Luna di situ kan nama aslinya siapa? Muhammad Fatah, ya kan? Dia takdirnya sebagai laki-laki. Ketika dia merubah dia jenis kelamin, jenis kelaminnya menjadi perempuan, itu tidak bisa merubah jati diri dia bahwasanya dia itu sebagai laki-laki. Mau dirubah sedemikian apapun, emang jati dirinya sebagai laki-laki tidak akan bisa hilang gitu. Walaupun tubuhnya dia udah berubah menjadi perempuan, menggunakan pakaian perempuan, tetap saja takdirnya itu sebagai laki-laki. Walaupun banyak alasan bahwasanya alasan tersebut itu adalah dia itu adalah cewek yang terkurung atau misalkan di dalam tubuh laki-laki, cewek yang terkurung dalam tubuh laki, nggak ada yang kayak gitu, ya kalau misalkan kalian ditakdirkan sebagai laki-laki, ya udah jalanin sebagai laki-laki. Perempuan, kodratnya perempuan itu apa? Melahirkan. Kalau laki mencari nafkah. Udah takdirnya seperti itu aja, jangan dirubah gitu. Oke, kita lanjut. Takdir yang kedua itu takdir mu'allaq atau takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Kalau tadi takdir mubram itu sudah paten dari Allah, siang dan malam, laki-laki perempuan. Nah, kalau ini masih bisa diusahakan. Bisa diusahakan kayak gimana? Contohnya orang yang lagi sakit. Orang yang sakit tersebut itu bisa sembuh nggak? Bisa, ya kan? Kalau misalkan dia ada keinginan untuk sembuh dan berikhtiar, misalkan datang ke dokter A, B, C. Kalau misalkan belum sembuh aja, berarti harus tetap berikhtiar. Ikhtiarnya dengan cara seperti apa? Bisa mengkonsumsi obat-obatan herbal ataupun lain sebagainya. Contohnya kalau di sini, Rapi itu bercita-cita ingin menjadi dosen bahasa Arab. Maka untuk menggapai cita-cita tersebut, ia menekuni ilmu bahasa Arab atau mengambil kuliah jurusan bahasa Arab. Akhirnya Rapi tersebut berhasil menjadi seorang guru atau dosen bahasa Arab di universitas. Nah, sama halnya dengan cita-cita. Kalian ingin cita-cita kalian menjadi apa? Misalkan jadi dokter. Yang harus kalian lakukan apa? Berusaha dengan cara kuliah yang benar, belajar yang benar. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Coba Bapak ulangi lagi. Takdir itu merupakan gabungan antara qada dan qadar. Takdir itu dibagi menjadi berapa? 2. 1. Kalau takdir mubram itu apa? Takdir yang tidak bisa dirubah, tidak bisa dibantah, sudah paten dari sananya. Ya, contohnya apa? Kematian, siang dan malam. Oke. Yang kedua, takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir yang masih bisa diusahakan manusia. Contohnya menggapai cita-cita. Yang kedua, sakit. Kalau pengen sehat berarti harus berobat. Oke, baiklah. Setelah kalian memahami terkait materi qada dan qadar, macam-macam takdir, ya kan? Ada takdir mu'allaq, ada juga takdir mubram. Nah, sekarang Bapak akan membagi kelompok, ya. Untuk kelompok itu sesuai dengan kelompok yang sebelumnya. Pernah Bapak bagi? Masih ingat? Masih. Oke, kalau misalkan kalian masih ingat, sekarang langsung buat kelompoknya masing-masing. Di sini ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok, langsung menuju kelompoknya masing-masing. Oke, setelah dibagi-bagi menjadi 5 kelompok, Bapak di sini sudah memiliki lembar kerja diskusi. Ya, nanti Bapak akan kirimkan video permasalahan. Nanti di sini udah ada gambarnya. Nanti Bapak akan kirimkan video tersebut pada media WhatsApp. Ya, kalian cek link tersebut di WhatsApp atau grup kelas
akidah akhlak. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ini sudah dibentuk kelompoknya. Pada video tersebut nanti kalian tonton, kemudian kalian simpulkan. Video pertama kalian simpulkan, hubungkan atau kaitkan dengan materi hari ini. Materi hari ini itu tentang apa? Qada dan qadar atau takdir. Kalian deskripsikan apa yang telah kalian tonton. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, Bapak akan bagikan lembar kerja ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan berdiskusi dengan temannya masing-masing. Oke, silakan. Video itu menjelaskan tentang hati yang dan itu termasuk ke dalam kodenya Allah. Dan termasuk kiamat dan Oke, apa jarak? Oh, itu. Gimana berdiskusinya, udah selesai? Yang belum? Yang belum silakan dilanjutkan. Yang sudah dimatangkan lagi. Nanti bakal Bapak akan suruh kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, harus siap. Nanti Bapak akan tunjuk cara acak. Oke, lanjutkan. Bagaimana, udah selesai semuanya? Sudah. Baik, kita lanjut ke diskusi kelompok. Nanti Bapak akan tunjuk, kemudian nanti yang presentasi itu boleh diberikan pertanyaan oleh kelompok lainnya. Ya, dari sekarang siapkan pertanyaan tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Bapak akan tunjuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk tampil ke depan. Oke, silakan kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kepada Pak Irus, dipersilakan. Pada video pertama menjelaskan tentang terjadinya kiamat dan termasuk kepada qada Allah dalam tayangan tersebut. Diperlihatkan kehancuran yang sangat luar biasa. Semua makhluk hidup mencari perlindungan dari kejadian itu. Semua ciptaan Allah yang berada di bumi seluruhnya hancur, tanah yang saling bertubrukan, gunung meletus dan mengeluarkan seluruh isinya, dan lautan pun menumpukan isinya ke daratan atau tsunami. Manusia tidak ada yang dapat menghindari dari kejadian tersebut. Pada video kedua merupakan kejadian yang tak terduga yang dilakukan oleh tukang penjual bakpao. Kebaikan orang tersebut merupakan membantu anak yang mencuri obat untuk orang tuanya yang sakit, dapat menjadi bekal untuknya di masa depannya. Dibuka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Dipersilakan. Saya punya teman di kampung yang sedang sakit. Ia sering mengeluh. Yang seharusnya saya lakukan bagaimana?
Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah berani bertanya. Dipersilakan kepada Aisyah untuk menjawab. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Berikan motivasi yang baik karena dengan motivasi yang baik bisa menjadikan teman kamu semangat untuk menerangi penyakit yang sedang dia alami. Kemudian, sering menengok dan ajak dia mengobrol. Terima kasih, mohon maaf jika jawabannya kurang tepat. Bagaimana dengan jawabannya? Apakah puas? Puas! Baik, untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan, kemudian kelompok 4 juga sudah menanggapi. Terima kasih kepada kelompok 1. Ayo tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Semuanya masing-masing. Oke, lanjut ke kelompok siapa yang berani ke depan? Atau Bapak tunjuk aja ya. Kelompok 5, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Zahra dan Faisal. Dari video pertama, bencana merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia kembali mengingat Allah dan tidak melakukan pelanggaran atas aturan Allah dan bencana alam, dan juga bisa menjadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia agar tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya dan untuk mengangkat derajatnya karena kekuatan imannya. Kesimpulan video yang kedua adalah tolong menolong dapat memberi keinginan atau sama lain. Di samping itu tolong menolong juga dapat mengertakan kasih sayang yang dipupuk di balik pekerjaan yang sama, serta mewujudkan sikap saling hormat menghormati di antara individu dalam masyarakat. Selanjutnya sesi tanya jawab kami buka. Yang ingin bertanya silahkan. Izin bertanya, Dipersilahkan. sekarang kan lagi banyak musibah yang terjadi di Indonesia yang harus kita lakukan sebagai orang Muslim bagaimana? Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah bertanya. Pertanyaan kalian akan dijawab oleh Zahra. Sekarang kan lagi banyak musibah yang terjadi di Indonesia. Yang harus kita lakukan sering berdoa ketika cobaan tersebut datang. Musibah tersebut merupakan sebuah cobaan yang Allah berikan kepada kita umatnya. Allah juga enggak. Gimana dengan kelompok 2 dengan jawabannya? Wah. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, tepuk tangan untuk semua kelompok. Baiklah, ketua kelompoknya diharapkan untuk mengumpulkan LKPD yang sudah kalian tadi diskusikan. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan sampai 5. Oke. Baiklah, Bapak akan sedikit menyimpulkan mengenai 2 video yang telah kalian diskusikan. Dari kedua video tersebut itu berkaitan dengan takdir ya. Ada yang masuk kepada takdir mu'allaq, ada juga yang masuk kepada takdir mutlaq. Nah, pada video pertama, Bapak, itu merupakan contoh dari bencana alam, ya, bukan bencana alam. Di situ simulasi mungkin ya, karena itu mengambil dari video ya, video atau film yang dibuat pada tahun 2012 kemarin. Ya, kesimpulannya di situ bahwasanya terjadinya kiamat. Ya, kiamat itu tidak bisa kita bantah, nggak bisa kita hindari. Ya, mau itu lari ke lautan, tsunami. Lari ke gunung meletus.
ya kan? Jadi terjadinya kiamat itu tidak bisa kita bantahkan dan akan pasti terjadi pada diri kita. Semuanya yang telah diciptakan oleh Allah pasti bakal di bumi hanguskan. Mu'allaq itu tadi apa pengertiannya? Takdir yang bisa diusahakan atau bisa dirubah. Coba saja kalau misalkan tadi itu pedagang ya, pedagang apa sih? Bakpao ya. Nah, pedagang bakpao tersebut membantu memberikan satu kantong bakpao untuk anak dan orang tuanya. Dia mengambil obat itu karena apa? Karena orang tuanya nggak mampu. Dia akhirnya mencuri karena ingin menolong orang tuanya. Nah, setelah 30 tahun kemudian si pedagang si penjual bakpao tersebut terkena penyakit dan masuk ke rumah sakit yang dipimpin oleh dokter tersebut yang waktu kecil pernah ditolong olehnya. Oke, baiklah. Sebelum Bapak menyimpulkan seluruh materi yang yang telah Bapak bahas, sekarang kita akan menguji apa yang telah kalian dapatkan selama pembelajaran hari ini. Sekarang keluarkan HP-nya. Sudah dikeluarkan HP-nya? Sudah. Oke, sekarang kalian masuk ke LMS MTSN 3 Lebak dengan alamat ppl.mtsn 3 Lebak. So, silakan masuk, kemudian login menggunakan username kalian masing-masing. Oke, kita masuk kesimpulan ya. Bapak akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Coba. Perpaduan antara kodo dan kodar disebut takdir. Tadi apa takdir? Takdir. Apa? Perpaduan antara kodo dan kodar. Coba, takdir dibagi menjadi berapa? 2. Satu takdir. Yang kedua takdir. Arti dari takdir mubram Yang tidak bisa diubah. Takdir mu'allaq yang bisa diusahakan. Coba contohnya takdir mubram kematian. Terus laki-laki perempuan. Kalau yang kedua takdir apa? Contohnya kemudian cita. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Mungkin Bapak cukupkan sekian. Jangan lupa untuk materi Bapak akan kirimkan pada grup WhatsApp ya. Jangan lupa untuk mencatat materinya. Bisa dipahami? Dicatat minggu depan Bapak akan cek masing-masing bukunya. Udah mengerjakan tes akhir. Nah, Bapak akan cek. Bagi yang nilai terbesar Bapak akan kasih hadiah. Ya. Kemudian untuk minggu depan persiapan ya untuk materi selanjutnya. Ya. Jadi sekarang kalian persiapkan materi hari ini dengan cara membaca dan menulis. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Naqtadimu bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wakhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.